Jadi orang-orang tuh selalu berpikir kalau nggak dapat materi yang bisa dilihat secara langsung, ya ngapain izinin anaknya buat ikut gitu. Dulu di sana tuh terkenal orang tua lebih mementingkan urus akta buat hewan daripada anaknya sendiri. Aku pengen banget membantu anak-anak yang dia di NTT gitu. Itu jadi mimpi aku sekarang. Halo sahabat Wahana Visi Indonesia, welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child's Poverty, bersama dengan saya Imelda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Sebagai orang dewasa, sadar atau tidak, terkadang kita sering mengesampingkan pendapat dari anak-anak. Padahal anak-anak juga punya keinginan dan berhak untuk berpartisipasi dalam hal apapun yang berhubungan dengan hidup mereka. Di Wahana Visi Indonesia, kami memastikan partisipasi anak baik dalam program maupun mendorong anak-anak bisa berpartisipasi dalam pemenuhan hak mereka di level desa, kabupaten, negara, bahkan di dunia. Tamu saya kali ini adalah seorang anak yang berhasil menyuarakan pendapatnya mengenai hak-hak anak di level desa, bahkan berkesempatan menyuarakan di forum internasional PBB. Wow, tepuk tangan dulu dong. Itu tuh keren banget loh. Thank you Kak. Dan anak cantik ini bernama Roslinda atau yang sering disebut dengan Oslin, panggilan akrabnya. Apa kabar Oslin? Aku baik Kak. Oke. Nah, kita tuh senang banget hari ini bisa ngobrol dengan Oslin karena kamu sangat menginspirasi begitu banyak orang, dan tadi saya dengar juga ceritanya bagaimana teman-teman dari Wahana Visi bahkan dari para sponsor pun begitu terpukau dengan cerita dari Roslin. Nah mungkin first ya and for all aku mau nanya dulu gitu, kenalin dulu mungkin dari Oslin, asalnya dari mana, lahir di mana, terus dari desa mana, orang tuanya bekerja apa, silakan Oslin. Oke Kak, thank you. Kenalin, nama aku Oslin. Asal aku dari Sumba Timur, itu salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Aku terlahir dari papa yang bekerja sebagai, saat ini udah pensiunan guru SD, mama ibu rumah tangga. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Gitu. Aku sejak kecil itu dikenal sebagai anak yang periang, aktif gitu, suka mengikuti kegiatan apa aja yang ada di sekitar, dan yang buat aku bersyukur keluarga aku tuh mensupport hal tersebut. Gitu. Tapi dari keluarga berarti sudah lebih teredukasi ya dibandingin dengan keluarga-keluarga lain ya, karena Bapak adalah seorang guru ya? Iya benar banget. Oke. Nah terus sekarang lagi sibuk apa aja? Apakah masih tinggal di Sumba Timur atau apa aja nih kesibukan sehari-hari sekarang? Oke, kalau saat ini aku udah merantau. Aku penerima scholarship di Universitas Pelita Harapan, jurusan keren banget. Thank you Kak. Aku ngambil jurusan hubungan internasional. Jadi seperti mahasiswa pada umumnya, kesibukannya mungkin setiap hari ke kampus, terus ngerjain tugas, ngerjain project yang diberikan gitu. Dan kalau anak scholarship di UPH itu wajib dorm, jadi aku tinggalnya di dorm, dan ada kegiatan bersifat mandatori yang harus kita lakukan, lebih ke kegiatan rohaninya. Itu sih kesibukan setiap harinya. Oh, jadi yang mandatori hanya kegiatan rohaninya? Iya. Oke. Nah, bisa jadi dapat scholarship sampai ke Universitas Pelita Harapan. Itu ceritanya gimana? Gimana? Mungkin diawali dulu deh. Bagaimana? Apakah diawali dengan menjadi sponsor anak waktu itu? Anak yang disponsori? Enggak sih Kak. Jadi karena dari kecil itu aku ikut kegiatan yang gak pilih-pilih kegiatan, harus mau ikut kegiatan apa gitu. Selagi kegiatan itu positif dan didukung sama papa mama, aku ikut gitu. Nah dari situ aku mengenal banyak orang gitu, membangun relasi dengan orang-orang baru gitu. Nah ada satu organisasi yang selain Wahana Visi Indonesia, organisasinya yang lebih ke rohani gitu. Nah itu memperkenalkan aku sama UPH gitu. Jadi aku bisa masuk ke UPH lewat jalur mereka gitu. Jadi karena aktivitas, terus juga dilihat juga dari
impact kamu di desa gitu Iya. kan, terus kegiatan-kegiatan kamu di desa. Berarti kamu bukan periang aja ya, sangat aktif ya, sampai bisa dilihat, oh ini bisa loh mendapatkan beasiswa, itu luar biasa loh. Iya. Nah mungkin bagaimana kamu melihat dengan teman-teman kamu di sekitar ya, Iya. khususnya di Sumba Timur gitu kan, kalau bicara mengenai konteksnya anak gitu, di saat kamu saat itu berteman dengan teman-teman kamu, semua anak di Sumba tuh kayak kamu nggak sih gitu? Oke, kalau secara umumnya enggak, Kak. Karena tempat aku tinggal itu salah satu daerah yang sangat terpencil di Sumba Timur gitu. Nah, pemikiran, pola pikir orang-orang di sana itu nggak semaju orang-orang yang ada di kota gitu. Jadi aku bersyukurnya kenapa aku bisa aktif, bisa berpikir lebih terbuka, lebih luas karena terlahir dari keluarga yang papa sebagai guru gitu sudah mengedukasi sejak kecil. Nah, tetapi sangat disayangkan tidak semua anak dalam keluarga merasakan hal tersebut gitu karena keluarga-keluarga di sana yang rata-rata orang tuanya putus sekolah, jadi hamil di luar nikah, jadi ya udah anak-anaknya nggak diedukasi sejak dini gitu, jadi tidak berkesempatan yang sama gitu. Itu yang menjadi permasalahan utamanya gitu. Gimana pola pikir dari orang tua untuk mengedukasi anak tentang pentingnya bagaimana anak itu mendapatkan pendidikan atau memenuhi hak-hak. Itu juga yang menjadi permasalahan. Orang tua nggak tahu apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi kewajiban mereka. Karena mereka sendiri pun nggak dapat itu Iya, gitu tidak loh. teredukasi juga ya bener. gitu. Kamu sekarang umur berapa? Aku sekarang 18 tahun. 18 tahun. Teman kamu udah banyak yang nikah juga dong berarti? Bukan nikah sih, lebih tepatnya putus sekolah dan ya udah berkeluarga tanpa menikah gitu. Oh begitu. Iya. Jadi banyak kayak Iya. pernikahan dini lah ya Iya, gitu benar. ya. Oke. Nah terus ketika kamu kecil gitu ya, kita mulai lagi, kita flashback lagi ya. Ketika kamu kecil, walaupun kamu punya keluarga kan yang sudah konteksnya lebih maju lah cara pemikirannya. Tapi kan kalian masih tinggal di desa yang sangat kulturnya itu ngapain sih dia sekolah sampai kayak gitu, ngapain sih? Ada nggak sih tekanan-tekanan dari sosial seperti itu? Ada banyak Oke. gitu. Lebih tepatnya kayak kalau mau mengikuti kegiatan gitu ya, kayak aku ngajak anak-anak ayo ikut kegiatan gitu. Ntar pasti orang tuanya ngapain sih ikut kegiatan, mending tinggal di rumah kerja gitu. Atau mending ke kebun bantu papa mama gitu. Ngapain ikut kegiatan, nggak ada gunanya gitu. Kamu dapat apa gitu. Jadi orang-orang tuh selalu berpikir kalau nggak dapat materi yang bisa dilihat secara langsung, ya ngapain izinin anaknya buat ikut gitu. Padahal mereka tanpa disadari hal itu adalah suatu investasi buat masa depan harusnya gitu kan. Tetapi itu yang orang tua tuh nggak berpikir gitu. Jadi itu jadi suatu tantangan juga gitu. Sampai dimarah-marahin gitu. Jangan ajak-ajak anak saya gitu. Oh gitu? Iya, pernah tuh sampai kayak gitu. Ngapain kamu ajak-ajak, kalau mau pergi aja sendiri gitu. Dia mau bantuin saya kerja gitu. Oke. Itu satu tekanan dan membuat kayak sedih, patah semangat juga gitu. Oke. Nah, bicara mengenai kegiatan seperti apa aja sih yang ada di saat itu kamu sampai jangan ajak-ajak anak saya gitu. Apakah saya dengar kayak ada forum anak juga ya gitu. Nah, itu mungkin boleh coba kamu ceritain. Jadi kan aku kenal Wahana Visi Indonesia itu udah sejak aku TK. Dari aku kecil banget pas Wahana Visi masuk ke itu aku udah tahu Wahana Visi, tapi taunya ya udah tahu aja gitu, nggak sampai setahu banyak banget gitu. Terus udah banyak kegiatan-kegiatan tuh yang dibuat dan aku ikut gitu karena tuh tertarik aja karena kegiatannya seru. Terus ya udah banyak games ya, waktu itu kan masih kecil kan, suka yang seru-seru aja gitu. Nah habis itu setelah aku SD aku ikut ada namanya kelompok anak, belum ada forum anak. Awal banget tuh belum ada forum Awalnya anak. kelompok Iya, anak ya? Iya, namanya kelompok anak gitu. Jadi dibuatlah kelompok-kelompok anak, dan kelompok anak ini dibuat berdasarkan lingkungan tempat anak tinggal gitu, karena kan di desa jadi tinggalnya kayak jauh-jauh gitu loh Kak. Jadi dibuatlah perkumpulan anak berdasarkan jarak rumah yang dekat-dekat aja gitu. Nah aku bergabung tuh di salah satu kelompok anaknya gitu. Nah habis itu di kelompok anak itu kita kegiatannya ya udah kadang kita bermain bersama, terus kita belajar main games bersama, terus kadang juga kita ada ibadah gitu aja. Terus abis itu adalah ide gimana kalau kita
kelompok anak itu kita belajar contohnya tentang kepemimpinan, tentang manajemen waktu gitu. Terus kita minta materi dari fasil kita. Terus nanti kita yang jadi fasilitator buat anak-anak yang lain. Gitu, ada gitu berapa anak sih di kelompok anak itu? Banyak, kalau di setiap kelompok anak itu kurang lebih 40 sampai 50 anak gitu. Itu kelompok-kelompoknya. Dan setahu aku pas waktu itu ada 3 kelompok anak di desa itu. 3 kelompok anak. Terus berubah menjadi forum anak. Iya, forum anak. Forum anak itu kalau nggak salah sejak 2017 apa 2016 forum anak dibentuk. Nah, itu perjuangan banget juga buat forum anak atas. Bedanya apa kelompok anak dengan forum kalau anak? Forum anak itu, kelompok anak itu kan di lingkungan-lingkungan kayak per RT gitu kan. Nah, kalau forum anak ini sedesa dia. Sedesa. Dan dia itu ada SK dari pemerintah desanya, diakui sama pemerintah kalau di sini ada nih salah satu ada forum anak gitu. Nah, habis itu di forum anak itu pertama aku bukan ketuanya, pertama kali itu ada yang lebih kakak dari aku gitu. Nah, aku ketua forum anak yang kedua gitu di masa jabatan forum anak ini gitu. Jadi forum anak ini menjangkau lebih luas lagi gitu. Kalau di forum anak ngapain? Nah, kalau di forum anak itu lebih luas lagi kegiatan kita, kayak tadi kan hanya bermain gitu. Nah, ini kita belajar gitu. Kita di situ selain kita bagaimana belajar untuk diri kita sendiri, kita belajar bagaimana memikirkan masalah yang ada di desa itu gitu. Aku masih ingat waktu itu ada kegiatan sama WFI namanya Focus Group Discussion, itu kita membahas isu anak yang ada di situ, terus kita sama-sama cari solusinya gitu. Habis itu kita berpartisipasi tuh di Musrenbang gitu. Nah, dari situ kita sampaikan masalah anak yang ada di situ itu dari forum anak itu untuk memperjuangkan hak-hak anak. Jadi jangkauannya lebih luas dan kita lebih bermitra lebih tersistem gitu ya. Benar. Terus dibantu juga sama kepala desa dan lain-lain. Iya. Puji Tuhannya waktu itu pemerintah desanya welcome, walaupun awal-awalnya masih disinisin sama orang tua, ngapain sih ada anak di pertemuan gini gitu. Tapi waktu itu pemerintah desanya yang membuka mindset orang tua itu untuk mengizinkan kami bisa berpartisipasi di situ. Nah, Oslin, dari kegiatan forum anak apa yang paling berkesan ketika kamu melakukan? Sebenarnya banyak sih. Pasti banyak. Iya, cuman waktu itu yang menurut aku tuh adalah awal kesuksesan. Bukan, maksudnya yang membuat aku menjadi sampai Oslin yang sekarang itu pada saat aku dipilih jadi MC Hari Anak Nasional. Itu pertama kali aku jadi MC tapi di banyaknya anak-anak, banyaknya orang. Itu pertama kali itu paling berkesan banget karena itu ada rasa takutnya, ada rasa malunya gitu. Dan langsung pertama kali aja langsung ditunjuk, Oslin bisa nggak jadi MC gitu di ratusan anak. Itu paling berkesan banget dan di situ aku tahu bahwa ternyata aku bisa gitu. Itu jadi kalau dihadapkan dengan situasi seperti itu kita take opportunity-nya ternyata bisa gitu ya. Berarti lebih ke mentalnya ya. Keren. Nah, mungkin selain dari itu pencapaian apa yang berhasil? Kan tadi kamu cerita ya bahwa kamu kerjasama dengan kepala desa, terus pemerintah desa juga gitu dari si forum anak. Hasil apa yang paling wah ini luar biasa nih yang kita bisa perjuangkan dan akhirnya diakui gitu di forum anak ini? Jadi aku ceritain sedikit dulu di desa tempat aku tinggal itu yang aku udah bilang dari awal tadi gimana pola pikir orang tuanya yang masih tertutup gitu, nggak semaju di kota. Itu yang membuat mereka juga nggak mementingkan pendidikan buat anak gitu, pendidikan buat anak dan pemenuhan hak anak juga. Salah satu hak anak, identitas anak harus punya identitas yang diakui negara gitu. Nah, di desaku banyak banget anak-anak yang nggak punya akta lahir gitu. Nah, apa sih pentingnya akta lahir itu gitu waktu itu? Nah, pada saat itu ada satu kasus di mana teman aku cerita kalau bukan dia cerita juga, kita tahu itu udah banyak yang tahu dia mau ikut lomba olimpiade nasional gitu. Dia terpilih karena dia pintar dari sekolah itu, dari sekolah aku juga. Tapi dia nggak bisa karena dia nggak punya akta lahir gitu yang dapat diakui negara gitu. Jadi dia mau ikut tapi dia nggak ada akta lahir, ya tetap nggak bisa dong, nggak diterima oleh pemerintah karena nggak ada datanya gitu. Data kamu mana gitu mau ikut lomba gitu. Nanti dipikirnya dia hanya anak yang diambil atau mungkin bukan anak yang bersekolah di situ kan. Nah, jadi dia nggak bisa gitu.
itu kan membuat dia nggak bisa ikut lomba, dia stres gitu kan. Nah dari situ aku sama teman-teman terpikirkan gimana ya biar orang tua itu bisa sadar kalau anak-anak itu butuh gitu tuh penting banget buat anak, buat sekolah, buat untuk apa aja, depan, untuk masa depan anak gitu. Akhirnya kita diskusi tuh di forum anak, kita diskusi terus kita melihat apa sih faktor-faktor yang menyebabkan orang tua nggak ngurus akta lahir anaknya gitu. Dulu di sana tuh terkenal orang tua lebih mementingkan urus akta buat hewan daripada anaknya sendiri karena menghasilkan uang. Iya bener banget gitu. Okay. Akhirnya didapatlah masalahnya apa, karena orang tua tidak tahu bahwa itu adalah hal yang penting gitu. Akhirnya gimana caranya, dan ada faktor lain juga, orang tua berpikir bahwa ngurus akta lahir itu susah prosesnya, kita harus ke kota, harus ketemu petugasnya di sana, dan itu memerlukan biaya, kalau kita nggak ada biaya gimana gitu. Itu masalah baru lagi kan. Ya udah, setelah kita berdiskusi dengan teman-teman forum anak, dibantu sama kakak-kakak Fasil dari Wahana Visi Indonesia, akhirnya kita gimana kalau kita berpartisipasi dalam ada musrenbang namanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Nah itu diadakan secara berkala. Nah ketika kami diundang, kami menggunakan kesempatan itu untuk memberitahukan kepada pemerintah desa terkait hal ini, dan kita minta solusinya gimana. Tetapi kami selain kami meminta solusi, kami pun menawarkan solusi gitu. Yang kami tawarkan adalah gimana kalau pemerintah desa itu membuat tim mendata anak-anak yang belum punya akta lahir terus diurusnya secara massal. Itu kan lebih simple, terus lebih efektif membantu percepatan adanya akta lahir bagi anak kan. Habis itu disetujuilah sama pemerintah pada saat itu gitu. Anggarannya pun dari anggaran pemerintah. Iya, disetujui sama pemerintah. Habis itu mereka mendata gitu. Aku lihat ada prosesnya, mereka bekerja. Habis itu dari 20% tuh anak-anak nggak punya akta lahir, setelah itu jadi 99% anak-anak punya akta lahir. Wih, keren. Itu umur berapa ya by the way? Itu aku SMP, aku nggak tahu. Wow, itu lebih luar biasa lagi. SMP udah ngurusin akta lahir. Itu sudah pencapaian yang aku melihat ada hasilnya yang benar-benar ada gitu. Keren. Dan masih ada satu juga. Oke, apalagi? Kan waktu itu kita kelompokannya kayak hanya dipeduliin sama Wahana Visi ya. Kayak nggak tahu mau dapat dukungan dari mana lagi gitu. Jadi kami juga meminta adanya budgeting dari pemerintah gitu untuk membantu kami, dan itu mereka mengalokasikan dana untuk membantu pengembangan kelompok anak gitu. Wow. Tadi kan kita bicara juga ya kalau kamu tuh pernah terpilih untuk bicara di forum PBB New York. Nah itu mungkin bisa diceritakan, bukan sedikit ya, banyak ya gitu loh. Gimana pencapaiannya bisa sampai di-recognize dan bisa sampai ke PBB di New York gitu loh. Itu awalnya karena mungkin aku aktif ikut kegiatan menyuarakan tentang perlindungan anak gitu, dan tadi ada hasil nyatanya gitu bersama teman-teman gitu. Nah itu ceritanya aku dikasih tahu sama salah satu fasilitator WVI kalau aku tuh dipilih. Waktu itu ada bertiga dari Sumba, aku sama temen aku yang 2 orang gitu. Tapi waktu itu posisinya aku masih ketua forum anak desa, dan mereka berdua adalah pengurus dalam forum anak kabupaten. Jadi kabupaten itu ada forum anaknya lagi gitu. Nah mereka tuh pengurusnya di situ gitu. Habis itu dikasih tahu kalian bertiga nanti jadi perwakilan dari Sumba Timur ya buat seleksi bareng anak-anak se-Indonesianya itu, kalau aku nggak salah binaan WVI gitu yang ada di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia gitu. Buat apa gitu? Jadi nanti kalian bakal seleksi untuk mengikuti konferensi PBB di New York gitu. Wow. Jadi itu gemeteran gak sih kaki pas denger itu? Iya, aku kaget banget karena kayak nggak percaya juga kan. Terus habis itu kita bakal ngapain gitu kan, aku cerita kenapa harus kita gitu. Terus mereka dari kakak Fasil itu jelasinnya yang aku masih ingat sampai sekarang. Jadi mau di sana itu mau dibahas tentang Sustainable Development Goals, di mana itu salah satunya tentang SDGs, membahas tentang penghapusan kekerasan pada anak gitu. Dan mereka mau nggak hanya orang dewasa yang berpartisipasi pada event tersebut gitu, mereka mau ada suara dari anak juga gitu. Nah seleksinya itu kayak kami hanya buat video, terus menceritakan apa yang udah kami buat, terus menceritakan tentang aksi-aksi yang udah kami buat dalam membantu penghapusan kekerasan pada anak gitu. Terus 2 minggu apa 3 minggu setelah itu
Aku kaget pada saat itu malam sekitaran jam 7:30 malam, waktu di Sumba Timur, semobil Wahana Visi, sebus Warna Visi itu datang ke rumah gitu. Kira mau diangkut ya? Benar-benar sekantor, Satu bus. benar-benar sekantor waktu itu malam, aku masih ingat datang. Terus kaget kan, terus Oslin ini ada apa, mama bilang kan. Terus aku pikirnya mungkin lagi ada kegiatan di arah yang mungkin lewat rumahku terus singgah gitu kan biasanya gitu. Terus tapi habis itu pas malam kayak semuanya pada turun gitu. Habis itu manajer Warna Visi yang di sana yang ngomong kalau Oslin yang terpilih gitu dari seleksi banyak anak-anak. Nah, abis itu nggak tahu ngomong apa kan, mama papa pun kayak hah kok bisa gitu kan. Terus abis itu dikasih tahu, dijelasin lah kenapa bisa terpilih dan dijelasin itu bakal ngapain di sana gitu. Abis itu nah dari proses itu udah terpilih, masuk lagi dalam proses kayak ada buat video banyak-banyak untuk dikirim ke sana gitu. Wow. Itu prosesnya panjang banget. Terus udah gitu akhirnya kamu bisa sampai ke New York gitu. Apa yang kamu harus utarakan dan sampaikan saat itu? Nah, waktu aku ke sana itu aku membawa 4 isu anak. Aku 4 isu anak. Yang pertama tentang pentingnya akta lahir. Dengan cerita yang sudah aku ceritain tadi tentang pentingnya akta lahir pada anak. Kemudian yang kedua itu stop pernikahan pada anak. Kemudian yang ketiga itu mekanisme perlindungan anak. Dan yang keempat itu partisipasi anak. Nah, mekanisme perlindungan anak ini kenapa aku bawa? Karena yang terakhir tadi partisipasi anak dan ada mekanisme perlindungan anak. Itu kenapa aku bawa? Kalau yang mekanisme perlindungan anak ini karena di tempat aku itu kalau ada anak-anak yang mengalami kekerasan itu nggak diselesaikan dengan jalur hukum gitu, dengan rules yang ada. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan adat, gitu ya? Iya, adat. Jadi kayak nggak ada efek jera buat pelaku dan nggak ada kepastian hukum juga buat korban gitu. Jadi iya mekanismenya itu yang perlu diperbaiki gitu. Dan bagaimana merubah lagi pola pikir gitu. Ada petugasnya ada gitu, tapi ya udah yang menjadi yang pembuat keputusan kan dari keluarga yang mengalami hal tersebut gitu. Mereka lebih kayak nanti kalau dibawa ke hukum banyak orang yang tahu, malu gitu. Iya. Nah, terus di forum PBB itu kayak apa sih gitu loh? Maksudnya ada berapa orang, ada berapa legislative member gitu. Terus ceritain gitu loh. Pasti itu kan satu hal yang baru banget. Iya kan, kamu kayak ini gue lagi mimpi nggak sih gitu kan? Iya, tuh pas nyampe di sana pertama kali juga kan ke luar negeri, terus kayak wow. Orang keluar negeri tuh mungkin ke Singapura dulu gitu kan. Ini langsung New York gitu loh. Terus itu pas proses ke sana pun susah Kak, kayak ngurus paspor kan, dikira penjualan anak. Jadi nggak dikasih paspor. Paspor atau visa? Paspor, pertama paspor kan masuk ya, harus di provinsi kan. Aku gitu. sama Jadi tuh yang harusnya estimasi waktu kita ada di tempat itu untuk ngurus paspor 2 hari jadi 4 hari karena katanya nggak bisa gitu harus orang tuanya harus datang gitu. Terus yang jadi tantangan waktu itu di tempat aku belum ada sinyal, mereka minta video call sama papa mama aku gitu, nggak bisa kan. Jadi ya udah minta surat pernyataan. Dan setelah proses yang begitu rumit akhirnya bisa gitu. Habis itu pas sampai di sana aku kayak sedikit kaget aja gitu dengan perbedaan waktu juga gitu. Jadi harus menyesuaikan banyak hal di sana gitu. Terus pas pertama kali masuk ke PBB itu terus aku wow ini ya PBB gitu. Dan waktu itu kan masih kelas 3 SMP ya, baru naik kelas 3 SMP. Jadi pikiranku masih belum yang seluas sekarang gitu. Jadi masih kayak gitu-gitu aja gitu. Terus untung waktu itu ada fasilitator dari Warna Visi, jadi aku banyak nanya aja gitu. Terus pas masuk ke PBB-nya itu kayak apa ya, untungnya orang-orang yang ada di World Vision itu welcome banget sama kita gitu. Jadi ngejelasin semuanya gitu. Walaupun deg-degan karena takut kan dialek kita orang NTT gitu kan. Kalau ngomong Inggris itu kan beda Kak. Jadi kayak ini gimana ya, ngerti nggak ya nanti orangnya gitu. Nggak apa-apa, ada translator gitu kan. Terus pas
di sana itu aku pikir 1 kali pidato aja gitu, ternyata Oh, lebih dari 1 kali? 5 kali Oh, gitu. oh begitu. Iya. Wow. 5 kali karena aku pikirnya kayak 1 event terus ya udah pidato aja di situ. Ternyata sampai sana baru dijelasin 4 isu yang aku bawa itu di tempat yang berbeda semua gitu. Jadi di 4 pertemuan yang berbeda? Iya, 4 pertemuan yang berbeda. Oke. Jadi ada 1 isu yang double nanti gitu. Jadi ngomongnya pas di acaranya UNICEF gitu. Itu makanya di sana tuh aku buat pidato sendiri lagi. Jadi mereka minta Oslin buat pidatonya pakai bahasa sendiri aja gitu. Oke. Nanti dibantu itu. Oke. Makanya cukup takut pas pertama kali pidato aku membawa tentang itu perlindungan anak. Itu takut banget salah, tapi akhirnya bisa melewati lancar gitu. Nah, itu. pas udah pidato kedua ketiga udah biasa aja karena biasa. udah melewati yang tadi takut banget itu. Oke. Nah, terus dari pengalaman seorang gadis di Sumba Timur dengan segala keterbatasannya kan, sampai bisa ke New York. Kalau kamu kilas balik gitu ya, pelajaran penting apa yang kamu dapat? Kalau dari aku sendiri, aku selalu melihat bahwa semua anak itu unik, semua anak itu punya kesempatan yang sama gitu, dan semua anak itu bisa, dia punya hak untuk menyuarakan hal tersebut, dia punya hak untuk menggapai mimpinya gitu, walaupun prosesnya beda-beda aja gitu, walaupun prosesnya beda-beda aja, dan aku bersyukurnya di tempat aku itu karena nggak semua anak itu bisa menyampaikan aspirasinya, dia punya kesempatan tapi dengan segala keterbatasan yang ada dia nggak bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Aku bersyukur aku bisa mewakili mereka untuk menyampaikan itu. Itu pelajaran yang aku dapat gitu. Aku bersyukur Tuhan kasih talenta. Tuhan kasih talenta, keberanian untuk bisa menyampaikan, dan itu pelajaran yang membuat aku sangat ingat sampai sekarang. Intinya bersyukur gitu, bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih, dan bersyukur bisa lahir di sebuah desa, bisa lahir di keluarga yang mendukung, dan Tuhan bisa kasih orang-orang yang membuat aku itu bisa mengenal dunia lebih luas lagi gitu. Wow, bersyukur banget. Wow, keren banget. Oslin, nah dengan segala yang tadi kamu cerita bahwa setiap orang atau setiap anak yang memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama untuk bisa mempunyai cita-cita walaupun jalannya berbeda. Cita-cita Oslin sekarang apa ke depannya? Kalau dari aku sendiri, aku beda-beda sih. Dari SD, SMP, SMA tuh cita-citaku beda. SD tuh pengen banget jadi guru karena aku terinspirasi dari papaku sendiri gitu. Dan semua orang mendukung itu, kayak iya nih hanya dia yang mirip papanya gitu. Jadi kayaknya dia yang bisa menggantikan papanya jadi guru gitu. Habis itu didukung sama aku sendiri juga, kayak aku merasa ada potensi gitu. Aku bisa ngajar orang, bisa ngajar anak-anak itu, dan aku merasa kayaknya aku jadi guru deh gitu. Terus pas SMP, karena mungkin materinya semakin rumit, aku berpikir aduh kayaknya jadi guru susah deh, aku pengen jadi dokter gitu. Ternyata terus sulit loh jadi dokter. Iya, baru tahu. Abis itu pas SMA ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, aku nggak ada tertarik apapun di dunia kesehatan gitu. Terus setelah aku mengenali diri aku lagi, terus aku mulai tahu ternyata aku peduli banget sama hal-hal sosial. Aku pengen banget bekerja di instansi-instansi yang peduli pada hal-hal sosial. Nah dari situ aku memutuskan aku pengen banget bekerja di ya seperti Wahana Visi Indonesia. Seperti itu. Terus itu yang membuat aku memilih jurusan hubungan internasional. Dan kenapa aku bisa memilih hubungan internasional, aku waktu itu dapat ide dari Kak Gracia Thomas juga. Kenapa aku, ya Kak Gracia waktu itu Kak Cia bilang, Oslin bisa loh jadi diplomat gitu. Iya. Kamu udah go internasional, kamu harus bisa memperjuangkan anak-anak yang ada di NTT gitu. Itu menjadi motivasi buat aku juga gitu. Siapa tahu saya sedang bicara dengan future Menteri Luar Negeri. Wow, kita. Amin. Ya kan, kita mana tahu ya. Amin. Kan? Itulah bahwa setiap orang itu punya mimpi, punya hak yang sama. Tinggal bagaimana kita mencapai di sana. Benar banget. Nah berarti dengan apa yang sudah kamu sekarang perjuangkan dan sedang kamu perjuangkan juga gitu ya, masih di bangku kuliah gitu kan, masih panjang perjalanannya. Apakah ada harapan untuk tetap kembali ke komunitas kamu dan juga mendevelop desa kamu atau bagaimana? Nah itu salah satu mimpi aku juga gitu. Memang sih aku mau keluar dari lingkungan itu biar aku bisa tahu dunia luar dan bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi di sisi lain dari aku sendiri, aku
kayaknya merasa aku perlu deh untuk kembali gitu, untuk membantu gitu, untuk bagaimana membantu bersama-sama apa ya, anak-anak di sana gitu, teman-teman di sana, gimana untuk sama-sama bangkit lagi gitu. Karena aku merasa bahwa sejauh apapun aku jalan keluar, tempat pulang aku ya tempat tetap dari aku kecil, itu tempat tetap jadi rumah untuk aku pulang gitu. Dan itu menjadi mimpi aku pengen banget, walaupun aku bekerja di instansi yang gak ada di situ, tapi aku pengen banget mengembangkan apa ya, segala hal yang ada di situ. Aku sangat tertarik sama isu anak, dan aku pernah cerita sama papa aku pas ditanya kenapa kamu pilih ini gitu, karena awal banget aku nggak disetujui ambil jurusan ini karena nggak familiar katanya gitu. Betul. Nah setelah aku jelasin, aku bilang aku pengen bekerja di dunia di apa instansi yang terkait seperti Wahana Visi Indonesia gitu. Terus aku pengen banget membantu anak-anak yang dia di NTT gitu. Itu jadi mimpi aku sekarang. Wow, udah hebat. Nah, Oslin mungkin ya itu sangat luar biasa ya. Saya rasa ini pertama kali saya mendengar cerita seorang anak dari yang jauh nan jauh di sana sampai bisa jauh ke New York, dan juga dengan segala harapan yang kamu miliki. Saya berdoa dan saya berharap kamu nanti menjadi seorang pemimpin dari diri kamu sendiri, keluarga kamu, dan juga nantinya untuk bangsa kita, untuk punya Oslin yang lainnya yang bukan hanya dari Sumba saja, tetapi daerah-daerah semua di Indonesia. Itu mimpi-mimpi kita, warga Indonesia. Amin, thank you. Ya, oke. Saya rasa Oslin mungkin yang terakhir ya. Kegiatan apa yang saat ini, how's your day to end child poverty? Kalau dari aku sendiri sih, ini aku sempat bahas ya sama teman aku yang aku bilang ada teman aku juga salah satu aktivis anak gitu. Kemiskinan pada anak itu khususnya di NTT ya, itu NTT terkenal banget sama kemiskinan. Itu yang harus dirubah itu, dan yang harus kita lakukan bukan ngasih bantuan, ngasih materi gitu untuk mereka bisa tetap hidup gitu ya bahasanya, tapi gimana merubah pemahaman mereka gitu. Karena yang aku lihat orang-orang itu yang kenapa bisa seperti itu karena mereka dimanjakan sama orang-orang yang menolong mereka. Terima aja iya, gitu kan. Ya udah saya gini, nanti pasti ada kok yang bantu gitu, ada kok dinas sosial gitu, Iya, ada betul, kok pemerhati anak ataupun orang-orang yang peduli sosial gitu kan. Dan mereka dimanjakan sama hal itu yang membuat mereka tetap stuck ada di kondisi seperti itu gitu. Kemudian faktor ya. Tetapi ada juga yang terlahir dari keluarga memang seperti itu, mau berjuang harus keluar dari masalah itu gitu. Dan orang-orang seperti itu yang benar-benar harus dikasih kesempatan. Iya, dikasih kesempatan, dan bagi mereka yang tadi dimanjakan itu dikasih pemahaman gitu. Itu yang harus dilakukan harusnya gitu. Kalau menurut aku ya, dikasih pemahaman sama mereka bahwa nggak bisa harus terus dimanjakan oleh siapa saja gitu, dimanjakan oleh pemerintah, oleh apapun itu gitu. Dan gimana yang aku lakuin sekarang, dan aku menyadari juga saat ini aku masih mahasiswa, mungkin fokus aku ya belajar dulu gimana aku mencari tahu banyak hal, dan aku udah tahu gimana aku bisa meresponi masalah atau menanggapi masalah itu, dan aku bisa kembali untuk menolong orang-orang adalah ya udah dengan aku bisa mengetahui banyak hal yang bisa menolong aku mencari solusi gitu. Jadi mungkin aja saat ini aku masih nggak melakukan apa-apa gitu, tapi yang aku harapkan mungkin dari podcast ini juga dinonton oleh banyak orang gitu, bisa membuka pemikiran orang-orang, terlebih khusus bagi mereka-mereka yang tadi hanya ada bertahan di kondisi itu yang dimanjakan oleh segala hal, dan yang paling penting itu merubah pemahaman mereka gitu. Wow, luar biasa, Oslin. Saya benar-benar berharap kamu setiap hidup itu kan punya musimnya masing-masing. Iya, benar. Saat ini adalah musim di mana kamu investasi ilmu pengetahuan di dunia universitas kamu, dan nanti kamu bekerja dan lain-lain. Saya berharap apa yang kamu sekarang investasikan nanti kamu bisa taruh di komunitas kamu, di pekerjaan. Jangan sampai lupa dengan apa yang ada pada diri kamu. Hidup kita masih panjang. Saya harap apa yang menjadi aspirasi kamu itu menjadi kenyataan semuanya.
Oke, thank you Oslin untuk sharingnya, terus menginspirasi dan terus berjuang untuk anak-anak Indonesia. Dan terima kasih juga sahabat Wahana Visi Indonesia. I will see you again on the next episode of Our Days to End Child Poverty dengan podcast bersama dengan Wahana Visi Indonesia. See you.